Dalam stoicisme, kita mengenal istilah yang namanya simpatheia, yang berarti keteraturan atau interconnectedness. Jadi semua yang terjadi di dunia ini atau di dalam semesta ini memang sudah harus terjadi dan tidak bersifat baik ataupun buruk. Selamat datang di Siniar Bahagia ala Stoik, menciptakan pendapat untuk bahagia. Bersama saya Jason Herlambang. Siniar ini saya buat untuk menemani kamu yang sedang berlatih mempraktekkan ajaran stoikisme. Saya akan membagikan pengalaman bagaimana menerapkan ajaran stoikisme di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini adalah episode hari ini. Selamat mendengarkan. Di dalam episode ini saya ingin menjelaskan kepada kamu atau mengobrol dengan kamu tentang yang namanya indifferent gitu ya. Ketika kita sudah menjadi orang yang indifferent, menjadi seorang stoik yang sudah tahu apa itu indifferent, maka kita sudah mengerti bahwa indifferent itu adalah joy. Joy itu adalah sebuah kebahagiaan yang lebih tinggi sifatnya dari kebahagiaan itu sendiri gitu ya. Joy itu adalah tujuan dari seorang stoik mempelajari ajaran-ajaran stoicisme gitu ya. Atau dalam bahasa Inggrisnya joy itu bisa dibilang tranquility gitu ya, atau ketenangan jiwa gitu ya, ketenangan pikiran yang bisa kita capai dengan cara tidak memberikan pendapat apapun tentang suatu kejadian di dalam hidup kita gitu ya. Nah, terkadang itu kan kita itu tahu bahwa kita itu bisa berpendapat, bisa beropini, bisa memberikan sebuah judgement tentang apa yang terjadi di dalam hidup kita gitu ya. Tetapi apakah itu benar untuk dilakukan? Nah, dalam stoicisme itu tidak seharusnya dilakukan setiap saat, setiap kejadian yang kita kita lihat gitu ya, yang kita itu tidak perlu memberikan opini kepada semua kejadian yang terjadi di dalam hidup kita atau peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Nah, Marcus Aurelius bilang kita memiliki kekuatan untuk tidak berpendapat tentang sesuatu dan tidak membiarkan pikiran kita marah karena sesuatu di luar kendali. Jadi karena sesuatu di luar kendali itu tidak memiliki kekuatan untuk membentuk pendapat gitu ya. Jadi saya ulangi lagi ya, tadi saya bacanya kurang ini. Kita memiliki kekuatan untuk tidak berpendapat tentang sesuatu dan tidak membiarkan pikiran kita itu marah. Karena sesuatu itu yang di luar kendali itu tidak memiliki kekuatan untuk membentuk pendapat kita gitu ya. Jadi pendapat kita itu seharusnya kita yang ciptakan, kita yang kendalikan gitu ya. Jadi ketika kita melihat sebuah kesulitan, jangan pernah berpendapat bahwa itu adalah kesulitan. Jika kita berpendapat itu adalah kesulitan, maka kita akan berhenti dan tidak mau mencari jalan keluar gitu ya. Ketika kita melihat sebuah kesulitan sebagai media latihan kita untuk menjadi seorang stoik, maka kesulitan itu akan berubah menjadi media untuk berlatih menyelesaikan kesulitan itu atau kesulitan tersebut gitu ya. Jadi kesulitan itu akan menjadi jalan keluar bila kita berpikir atau bila kita berpendapat dengan baik tentang kesulitan tersebut gitu ya. Begitu juga dengan emosi gitu ya. Kita sering merasakan emosi karena kita menciptakan pendapat tentang emosi yang ingin kita rasakan. Ketika kita sedang sedih, kita berpendapat bahwa kejadian yang kita alami ini memiliki arti yang baik dan akan membawa kita ke arah kebahagiaan. Itu ketika kita merasa sedih gitu ya. Karena kita ingin perasaan kita itu menjadi lebih baik, maka kita berpikir bahwa kejadian ini yang tadi saya alami adalah kejadian yang memiliki arti
yang membawa saya menjadi, eee, orang yang memiliki keberuntungan misalkan gitulah, ya. Misalkan kamu dipecat, oh tentu saja ketika kamu dipecat, kita merasa sedih ya, kamu merasa sedih, lalu kamu berpikir, "Oh mungkin Tuhan memiliki rencana yang lebih baik daripada rencana manusia." Itu adalah pendapat yang dipengaruhi oleh emosi kamu, gitu ya. Lalu ketika kita sedang bahagia, maka kita berpendapat bahwa akhirnya kebahagiaan yang Tuhan rencanakan itu datang juga, gitu ya. Nah, tetapi seringkali hal tersebut mudah membuat kita tersiksa dan kita merasakan emosi yang tidak kita inginkan, ya. Tidak berpendapat tentang hidup kita adalah hal yang harus kita lakukan, gitu ya. Tidak perlu mengartikan sesuatu itu baik atau buruk, gitu ya. Ini adalah bagian dari hidup kita yang memang harus terjadi saja, gitu ya. Ini adalah hal yang biasa yang dialami oleh manusia dari zaman dulu sampai zaman sekarang, gitu ya. Nah, kita itu memiliki kekuatan untuk tidak berpendapat tentang sesuatu, gitu ya. Sesuatunya itu sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita, gitu ya. Jadi sekarang itu saya sudah berada di dalam fase yang, oh ya sudah gitu, ini memang harus terjadi, gitu ya. Meskipun memang kita itu merasa sedih, tapi saya tidak berusaha untuk berpikir bahwa, oh hal-hal yang baik itu akan ada di depan, tidak akan. Saya tidak lagi berpikir bahwa, oh ini adalah, eee, hal yang buruk dan hal yang baik akan terjadi di depan, tidak. Saya berpikir, ya sudah, ini terjadi, terjadi saja udah. Mungkin hal ini terjadi karena mungkin keputusan saya karena mengambil keputusan, tetapi kan kita itu selalu mengambil keputusan dan kita itu memiliki alasan kenapa kita mengambil keputusan. Maka ketika keputusan itu tidak berjalan dengan baik, itu adalah bukan hal yang berada di dalam kendali kita. Jadi hasil dari keputusan kita itu tidak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan adalah opini kita, pendapat kita tentang hasil dari pendapat itu. Oh, oke, memang ini harus terjadi, maka yang harus kita lakukan, yang ada dalam kendali kita adalah eee, memutuskan atau mencari jalan keluar dengan menggunakan keberanian, gitu ya. Jadi ketika keputusan kita dalam hidup itu tidak membuahkan hasil, maka ya buat lagi keputusan dengan landasan keberanian, gitu ya. Jangan berhenti di keputusan atau di satu keputusan ketika keputusan itu tidak berjalan dengan baik, gitu ya. Ingat, peran kamu itu di dunia apa, lalu ketika kamu harus mengambil keputusan, baik buruknya itu bukan karena keputusan kamu, karena memang itu harus terjadi saja, gitu ya. Nah, saya itu sudah berada di dalam kondisi itu. Nah, ketika saya merasa bahagia, saya harus berpikir ulang lagi, kok saya merasa bahagia ya? Kenapa ya? Apa yang saya pikirkan? Itu secara tidak langsung, kita itu bahagia karena kita mendapatkan sesuatu yang berada di luar kendali. Ya seperti, oh akhirnya saya dapat kerjaan ya gitu kan. Itu adalah bahagia karena pendapat kita bahagia karena mendapatkan sebuah pekerjaan yang kita inginkan. Ya tetapi kita harus ingat, kita boleh bahagia dan itu adalah preferred indifferent gitu ya. Kita itu harus menjadi indifferent terhadap hal-hal yang kita inginkan, hal-hal yang kita miliki, gitu ya. Oke, saya dapat pekerjaan. Oke, ini adalah hal yang seharusnya bukan menjadikan kita merasa bahagia, tetapi hal yang harus kita jadikan sebagai alat waspada kita, gitu ya. Oke, saya memilih peran ini, saya memilih pekerjaan ini sebagai peran saya di dunia ini. Maka saya harus mengantisipasi apa yang akan terjadi dengan cara premeditatio malorum, gitu ya. Apa yang akan terjadi di masa depan harus bisa saya antisipasi. Agar apa? Agar ketika kita melakukan pekerjaan yang kita inginkan, kita harus melakukan pekerjaan itu dengan baik.
Dan ketika pekerjaan itu hilang, maka kita tidak akan merasa sedih gitu ya. Jadi kita tidak perlu menyesali atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Bahkan kita tidak perlu berbahagia secara berlebihan atas apa yang terjadi di dalam hidup kita, karena kita itu seharusnya tidak boleh memberi pendapat apapun terhadap apa yang terjadi dalam hidup kita. Baik itu membawa kesedihan, baik itu membawa kebahagiaan, gitu ya. Jadi boleh sedih, boleh bahagia, tetapi kita harus kendalikan kebahagiaan dan kesedihan itu dengan pendapat kita, gitu ya. Kayak, wait, kenapa saya sedih hari ini ya? Oh, saya baru hilang uang 10.000. Terus gimana ya biar saya nggak sedih? Biar kamu nggak sedih itu bukan kamu mencoba untuk mencari uang itu 10.000 di jalan dan sambil nangis-nangis, tidak. Tetapi hilangkan pendapat bahwa uang itu membuat kamu sedih, gitu ya. Jadi, oh saya sedih kenapa ya? Oh saya hilang uang 10.000. Terus gimana ya biar saya nggak sedih? Oh ya udahlah, ikhlasin aja. Nah itu bahasa orang Indonesia ya, bahasa orang Muslim mungkin ya. Udahlah ikhlasin aja gitu ya. Jadi ya sudah, ikhlaskan saja gitu ya. Itu yang terjadi ya sudah terjadi saja, tidak usah memikirkan oh mungkin uang itu uang haram. Oh mungkin uang itu uang yang akan diganti oleh Tuhan dengan jumlah yang berlipat di masa depan. Tidak usah memikirkan seperti itu. Lalu ketika kamu bahagia, kenapa ya saya bahagia ya? Oh saya dapat uang 50.000, mungkin karena saya hilang uang 10.000, Tuhan memberi saya balasan yang lebih, yaitu 50.000. Nah, saya itu sudah tidak pernah memikirkan hal-hal seperti itu lagi gitu ya. Ketika bahagia, saya mikir, kenapa ya saya bahagia ya gitu ya. Oh saya dapat ini, oh ya udah biasa aja lah gitu. Jadi tidak usah memikirkan hal-hal yang preferred gitu. Dan juga ketika kita mendapatkan hal-hal yang unpreferred, maka oh ya sudah, ini memang harus sudah terjadi. Preferred or unpreferred, kita harus berpikiran bahwa ini adalah hal yang memang seharusnya terjadi. Terima kasih telah mendengarkan episode hari ini. Jangan lupa ikuti Siniar Bahagia ala Stoik di Spotify dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan setiap episode yang saya buat. Saya juga membuka keanggotaan dengan cukup membayar $3 Amerika atau sekitar Rp45.000 setiap bulan. Dan kamu bisa mendengarkan episode Memaknai Hidup Bahagia ala Stoik yang berisi cerita saya selama seminggu dari jurnal pribadi saya. Jangan lupa juga untuk ikuti dan berlangganan @Bahagia ala Stoik di semua kanal media sosial, TikTok, Instagram, dan YouTube. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.